Kepercayaan sangatlah berharga. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya. Kamu memberi kami semangat untuk terus hadirkan yang terbaik. Menggunakan bahan pilihan dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Indomie selalu terjaga. Agar aman dinikmati di Indonesia dan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ren Izzar Anawahri dengan NIM 15011190133 dari kelas AB4302. Saya akan mempresentasikan tentang analisis marketing mix pada produk mie instan Indomie. Selamat menyaksikan ya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang produk dari mie instan Indomie. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk dari perusahaan milik Sudirman Salim ini mulai pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970 dan mulai pertama kali dipasarkan konsumen pada tahun 1972. Dahulu, Indomie diproduksi oleh PT Samaru Food Manufacturing yang rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan Indonesia, Indomie pun dipasarkan di berbagai negara. Sebut saja Amerika Serikat, Australia, berbagai negara di Asia dan di Afrika, dan juga negara-negara di Eropa. Ini menandakan bahwa Indomie merupakan salah satu produk dari Indonesia yang mampu berhasil menembus kancah pasar internasional. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum menjadikan istilah generik yang merujuk pada mie instan. Harga Indomie yang ekonomis dan sudah sesuai dengan cita rasa dengan selera Indonesia membuat produk mie instan ini sangat digemari oleh masyarakat. Bahkan, tidak jarang warga Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri untuk membuat produk mie instan ini demi mengatasi keterbatasan makanan yang praktis dan sesuai dengan selera Indonesia. Kepraktisan dalam penyajiannya dan mudahnya pendistribusian membuat Indomie menjadi andalan warga Indonesia saat terjadi bencana alam. Untuk mengatasi masalah keterbatasan dan kelangkaan masalah bahan pangan di lokasi dan segera. Indomie diklaim sebagai makanan sehat dan bergizi oleh produsennya. Produk mie instan Indomie ini memiliki banyak kandungan gizi seperti asam folat, niacin, protein dan yang lainnya. Meskipun begitu, mengonsumsi Indomie secara berlebihan tidak dianjurkan, sebab Indomie mengandung pewarna tartrazin yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi strategi marketing mix pada Indomie. Apa saja sih itu? Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, dan yang keempat ada promotion. Di produk itu sendiri nantinya akan jelaskan bagaimana sih produk dari Indomie itu, apakah ia tahan lama atau tidak, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Yang kedua ada price atau harga. Bagaimana sih harga dari Indomie itu, berapa sih harga dari Indomie itu, apakah terjangkau atau tidak. Yang ketiga ada place atau tempat. Di mana sih tempat pendistribusian Indomie itu, di mana saja sih tempat pendistribusian Indomie itu, apakah terjangkau atau tidaknya, dan apakah pendistribusian Indomie ini hanya di Indonesia saja ataukah sampai ke luar negeri. Yang keempat itu ada promotion atau promosi. Apakah promosi dari Indomie itu mampu menarik perhatian bagi konsumennya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memproduksi mie instan dalam merek Indomie, di mana target pasar dari Indomie mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dalam perencanaan dan pengembangan produk, Indomie termasuk dalam convenience food, atau dapat dibeli dengan mudah dengan usaha minimum. Indomie sendiri termasuk ke dalam non-durable goods atau di tahan lama. Artinya, Indomie akan habis dikonsumsi dalam satu kali pemakaian atau beberapa kali pemakaian. Produk yang diproduksi oleh Indomie memiliki kualitas tinggi dengan cita rasa yang tinggi. Pada Indomie goreng memiliki beberapa varian rasa,
seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Itu pun juga dengan Indomie kuah. Indomie kuah ada rasa ayam bawang, ada rasa soto spesial, ada rasa kari ayam, dan juga Indomie memiliki varian cita rasa sesuai dengan daerah tradisional, seperti Indomie rasa soto Betawi, Indomie rasa soto Banjar, dan juga ada Indomie goreng Cakalang. Hal ini membuktikan bahwa Indomie memiliki kualitas produk yang tinggi dengan terus menciptakan berbagai inovasi konsumennya. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, juga dapat dibeli dengan paket 5 bungkus atau satu kardus yang berisi 30 bungkus atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie dinilai sangat murah dan sangat terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Harga per bungkusnya pun bisa dihargai dengan Rp2.000. Menurut saya harga tersebut sangat murah dan sangat terjangkau mengingat target pasar dari Indomie sendiri untuk segala usia atau semua umur. Distribusian produk mie instan Indomie ini sudah cukup kompleks di setiap segmentasi pasar. Konsumen bisa dengan mudah menemukannya di berbagai minimarket, supermarket, dan bahkan di warung-warung kecil pun ada. Pemilihan lokasi tersebut dinilai sudah tepat karena konsumen bisa dengan mudah menemukan produk Indomie. Produk Indomie ini bahkan sudah dijual di berbagai negara, sebut saja Inggris, Nigeria, dan Belanda. Produk mie instan Indomie di luar negeri sudah dapat dibilang cukup laris karena varian rasanya pun sudah disesuaikan dengan selera orang-orang di sana. Perkembangan Indomie sendiri di setiap negara tersebut ditunjang oleh adanya regional office. Bahkan Indomie membangun pabrik tersendiri di negara-negara yang merupakan target utama Indomie. Pabrik-pabrik tersebut didirikan dengan tujuan agar Indomie tetap bisa mengekspor produk lainnya yang harus diekspor dari Indonesia, sehingga memudahkan pendistribusian. Yaitu adanya keberadaan toko-toko Indonesia atau Asia Market di luar negeri juga membantu perkembangan Indomie di negara tersebut. Indomie saat ini berada pada posisi major, stabil, memiliki brand equity yang kuat sehingga tetap bertahan sebagai top of mind mie instan. Pada tahap ini, Indomie terbilang lengah dalam artian harus tetap terus melakukan promosi dan meriban para customernya agar Indomie tetap bisa eksis. Dan selalu berinovasi untuk inovasi baik dari segi produk maupun strategi promosinya. Promosi yang dilakukan oleh mie instan Indomie dengan melalui tagline Indomie Seleraku. Begitulah sebuah jingle iklan yang nyaris selalu ada pada ingatan masyarakat terhadap suatu produk makanan mie instan. Selain itu juga Indomie melakukan promosi dengan pasangan billboard, terus juga iklan di TV, dan sponsor acara. Selain itu pun juga Indomie menggait beberapa ambasador seperti artis, salah satunya Choi Siwon Super Junior. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan dua varian produk dari Indomie. Yang pertama, produk Indomie goreng. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa dapat menarik konsumen. Di belakangnya pun juga ada cara penyajiannya. Terus yang kedua, ada Indomie kuah rasa ayam bawang. Terdapat gambarnya juga yang dapat menarik perhatian mata konsumen. Dan juga di belakangnya terdapat cara penyajiannya. Menurut saya, dari kedua produk ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Karena selain ukurannya juga yang tidak terlalu besar, juga cukup untuk dimasukkan ke kecil pun juga bisa. Jadi kalau ingin dibawa kemana-mana pun atau sedang kondisi lapar di jalanan pun bisa. Selanjutnya kesimpulannya adalah Indomie merupakan produk mie instan dari Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk yang diproduksi oleh Indomie ini memiliki banyak varian dan memiliki kualitas yang tinggi. Dalam perencanaan dan pengembangan produk, Indomie termasuk dalam convenience good atau dapat dibeli dengan mudah dengan usaha minimum. Indomie juga termasuk ke dalam barang yang non-durable goods atau tidak tahan lama. Artinya, Indomie akan habis dikonsumsi dalam satu kali pemakaian saja atau beberapa kali.
Harganya pun yang ekonomis dan cita rasanya yang telah disesuaikan dengan selera Indonesia membuat mie instan ini sangat digemari oleh masyarakat. Strategi marketing mix yang dilakukan Indomie dapat dibilang cukup baik, karena mereka tidak hanya mendistribusikan produknya di dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri. Sebut saja di Inggris, Belanda, dan juga Nigeria. Penjualan Indomie di luar negeri pun dapat dibilang cukup laris, karena varian rasanya pun telah disesuaikan dengan cita rasa sesuai dengan selera orang-orang di sana. Indomie memiliki tagline Indomie seleraku yang sudah melekat bagi para konsumennya. Indomie pun tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kegiatan promosi, seperti melakukan pemasangan billboard, iklan di TV, dan juga sponsor acara. Bahkan Indomie pun menarik Choi Siwon sebagai brand ambasadornya demi terus menarik perhatian para konsumennya. Indomie diharapkan mampu menerapkan strategi pemasaran yang lebih sistematis lagi dan dapat menarik konsumen yang baik lagi. Dari saya sendiri ada 3 saran. Yang pertama, terus menarik brand ambassador lebih banyak lagi, khususnya dari luar negeri. Karena brand ambassador dari luar negeri dinilai dapat menarik konsumen yang baik lagi. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk terus mendistribusikan produknya ke luar negeri. Karena selain dapat meningkatkan penjualan, juga dapat mengenalkan produk dari Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, mengembangkan varian-varian rasa terbaru khususnya asli daerah Indonesia, karena dapat mengenalkan makanan Indonesia lewat produk mie instan. Sekian presentasi dari saya tentang analisis marketing mix pada produk mie instan Indomie. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.